Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Timnas Thailand U17, Vietnam U17, dan Garuda Muda Timnas Indonesia U17. Tiga wakil sepak bola ASEAN di Piala Asia U17 2025 memiliki nasib berbeda, lebih tepatnya prestasi yang berbeda. Thailand gugur di matchday kedua setelah menelan dua kekalahan beruntun sehingga menempati dasar klasemen grup A. Vietnam menempati posisi ketiga klasemen grup B hasil dari dua kali imbang versus Australia dan Jepang, namun masih memiliki peluang lolos perempat final sekaligus menemani Timnas Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 apabila pada pertandingan terakhir berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab. Sementara Garuda Muda Timnas Indonesia U17 sudah memastikan menjadi juara grup C dengan poin 6 pada matchday kedua. Prestasi ini memenuhi target PSSI lolos fase grup masuk 8 besar atau perempat final Piala Asia U17 2025 dan otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Jangan cari negara yang tidak ada, yang jersinya kuning. Jangan cari. Jangan cari selain Indonesia. Coach Nova kalah lisensi, menang prestasi. Oh, jadi, ya? dalam kepelatihan sepak bola nasional ada 5 tingkatan lisensi pelatih. Lisensi D yang terendah, lisensi C, lisensi B, lisensi A, dan lisensi A Pro AFC. Coach Nova kalau kita lihat di situs transfer market, itu lisensi kepelatihannya masih lisensi A nasional atau lisensi A AFC. Artinya secara tingkatan lisensi kepelatihan Coach Nova masih nomor 2. Masih nomor 2. Banyak pelatih yang memiliki lisensi di atas dia, yang punya lisensi A Pro. Ya, salah satu yang punya lisensi A Pro itu adalah pelatih Indra Safri. Indra Safri adalah salah satu dari sedikit pelatih di sepak bola nasional yang memiliki lisensi A Pro AFC. Jadi kenapa Coach Nova berprestasi di Asia sementara Coach Indra Safri itu tidak ada prestasinya di Asia? Jawabannya karena Nova Arianto mendengarkan STY. Kalau kalian nonton podcast Nova Arianto di salah satu channel YouTube, Nova menjelaskan dia sebenarnya mau mengambil lisensi kepelatihan ke luar negeri, tapi dilarang sama Sintayong. Sintayong minta Nova belajar dari dia. Dan apa yang terjadi? Coach Nova mendengarkan STY. Dia belajar taktik, dia belajar kepelatihan fisik. Semua yang dilakukan STY itu dipelajari Nova. Makanya strategi semalam itu kan strategi Sintayong banget. Sementara Coach Indra Safri itu sepertinya enggan untuk mendengarkan Sintayong. Bulan September 2024 itu Sintayong pernah memberi masukan buat Indra Safri memanggil pemain keturunan untuk back timnas U20 di Piala Asia. Enggak didengerin. Satu-satunya back keturunan Mesal Hamzah dicoret sama Indra Safri di Piala Asia U20. Dan tahu kan apa yang terjadi? Timnas U20 dibantai habis-habisan di Piala Asia lewat bola atas. Good job Coach Nova. Lisensi boleh kalah, prestasi menang. Salah? Ya, tidak masalah kita punya pelatih U17 ini, dia punya lisensi tidak setara dengan pelatih-pelatih yang lain. Tapi yang terpenting taktiknya yang ada di lapangan. Itu yang paling penting, bukan lisensi kepelatihannya. Percuma lisensi kepelatihannya A Pro AFC tapi pulang dengan, ya kalian tahu sendiri lah ya, tidak perlu disebutkan lagi. Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia U17. Menghadapi Yaman, Garuda Muda sempat mencetak gol tapi sayang offside. Tak berselang lama, cetak gol lagi tapi offside lagi. Untungnya gol ketiga bukan tipu-tipu, asli masuk. Bagi Yaman gagal mengontrol bola dengan baik, Goli menghukumnya dengan gol Ciamik. Goli lagi-lagi punya peran penting saat tendangannya mengarah tepat ke kepala Fadli yang tinggal tengok membuat bola meluncur masuk ke pojok gawang Yaman. Di awal babak kedua Yaman mengejutkan dengan gol penaltinya, peluang comeback pun terbuka. Tapi penalti Indonesia di menit-menit akhir melumpuhkan harapan Yaman. Semakin porak-poranda saat Evandra mencetak gol keempat. Indonesia menang dan dipastikan lolos ke 8 besar. Berhubung AFC punya jatah 8 negara ke Piala Dunia U17, maka mereka yang lolos ke 8 besar Piala Asia U17 otomatis dapat tiket ke Piala Dunia U17, salah satunya Indonesia. Yang mengejutkan itu timnas pusat itu tidak lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar nanti, teman-teman. Nah, yang tidak mengejutkan tetangga kita tidak lolos sama sekali itu. Ya jangankan ke Piala Dunia, ke Piala Asia saja mereka masih terseok-seok.
raksasa Eropa ini harus rela jadi penonton timnas Indonesia di Piala Dunia. Piala Dunia U17 akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025 dengan 48 tim dari 6 konfederasi FIFA. UEFA menjadi kontingen terbesar dengan 11 wakil. Banyak sekali, wajar. Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia. Namun dua raksasa Eropa, Belanda dan Spanyol justru gagal lolos. Belanda U17 terpuruk di dasar grup A4 dengan hanya 1 poin. Sementara Spanyol U17 harus puas di posisi ketiga grup A2 dengan 4 poin. Itu artinya Indonesia lebih bagus dari mereka. Tidak juga, karena beda lah. Untuk konfederasinya beda. Mereka ada di UEFA, sedangkan kita ada di AFC. Jadi beda lah. Kita lawannya Korea Selatan, kita lawannya Yaman, Afghanistan. Jadi wajar lah beda. Tapi setidaknya kita ada di Piala Dunia. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau membagikan tips dan trik untuk teman-teman semua bagaimana caranya mendapatkan pengikut atau followers yang banyak di Instagram. Caranya adalah teman-teman pergi ke salah satu situs yang dapat dipercaya, yaitu birtakipci.com, dan situs ini sangat aman untuk digunakan. Kalian bisa lihat di sini untuk Instagram saya ini baru 53 pengikut, dan sebentar saya akan tunjukkan pengikut yang datang setelah saya menggunakan birtakipci.com, teman-teman. Nah, pertama langkahnya adalah kalian masuk lewat sini yang ada icon biru pintu masuk. Di sini kalian isi nama Instagram kalian, lalu isi kata sandi. Setelah itu kalian pilih masuk. Nah, setelah kalian pilih masuk, maka di sini akan ada beberapa item yang akan ditunjukkan. Di bagian kanan ada kirim suka, kirim pengikut, kirim komentar, tampilan cerita, kemudian tampilan video, tampilan langsung, simpan, kirim promosi, dan lain-lain. Nah, di sini saya contohkan teman-teman bagaimana caranya untuk dapatkan pengikut. Teman-teman pilih yang kirim pengikut. Setelah itu teman-teman isi nama Instagram kalian di sini. Setelah itu teman-teman pilih temukan pengguna. Setelah teman-teman pilih temukan pengguna, maka di sini akan kelihatan profil kalian dan jumlah pengikut yang akan dapatkan itu sekitar 40 pengikut. Nah, di sini langsung saja kalian klik tulisan awal. Nah, di sini dia langsung mengirim 40 pengikut ke Instagram kita. Oke teman-teman, dalam waktu 120 detik situs ini sudah mengirimkan 40 pengikut ke Instagram saya. Langsung saja kita cek ke Instagramnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada notifikasi yang masuk. Satu orang mulai mengikuti saya dan yang lain itu masih dalam antrian. Oke teman-teman, tanya untuk mendapatkan pengikut dari birtakipci.com. Thank you. Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Ada yang benci Malaysia, Pakcik. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki, dan kami tak pernah halau pun. Kalau ada sesuatu yang berlaku pada pekerja anda di Malaysia pun, pihak polis di Malaysia mesti akan ambil tindakan secara adil. Kerajaan Malaysia juga sejak dulu banyak bantu Indonesia. Ingat dulu bagaimana Malaysia bantu Indonesia waktu tsunami 2004. Tsunami di Sulawesi tahun 2018 dulu pun kita bantu. Waktu COVID-19 dulu pun Malaysia banyak bantu bagi peralatan perubatan pada Indonesia. Waktu kapal selam Indonesia tahun 2021 pun Malaysia ada bantu. Diungkit semua ini. Banyak sangat bantuan Malaysia pada Indonesia. Bahkan rakyat Malaysia yang bekerja, belajar dan melawat Indonesia pun sangat disiplin. Mereka hormat undang-undang dan budaya di Indonesia. Sangat berbezalah kalau nak dibandingkan dengan warga asing macam warga Korea, Rusia, Australia yang saban hari melakukan kesalahan di negara kamu. Maka janganlah hanya kerana sukan, politik, perbezaan budaya dan sejarah lampau membuatkan anda langsung tidak melihat Malaysia dari sudut yang positif. Kalau kita boleh mewujudkan suasana positif antara Malaysia dan Indonesia, maka insya-Allah kita akan lebih maju bersama. Setuju tak? Kalau setuju, share video ni. Ya, kalau setuju, ya mungkin sepak bola kita lebih bagus dari Malaysia. Saya setidaknya harus kerjasama itu antara TMG dengan Erick Thohir PSSI itu. Keren. Dari perspektif yang berbeda lah. Bagus itu. Terus berlari dan tak kenal lelah selama 90 menit. Begini cara tim kepelatihan Coach Nova bentuk fisik pemain timnas U17. Di balik gemilangnya penampilan timnas U17, ada latihan keras yang diberikan oleh Coach Nova dan tim. Sama dengan filosofi STY, Nova mengutamakan latihan fisik, mental dan disiplin pemain. Latihan angkat beban selalu jadi latihan rutin pemain timnas U17, di mana latihan ini fokus untuk meningkatkan kekuatan fisik dan menambah massa otot pemain. Maka tidak mengherankan pemain timnas U17 dapat bermain Spartan untuk bertahan selama 90 menit saat lawan Korea. Padahal permainan bertahan lebih menguras fisik dan stamina daripada permainan menyerang. Nah, yang keren dari mereka ini, mereka tuh bertahan selama 90 menit. Oke, masih banyak kekurangan dari tim muda Indonesia ini, tapi kita harus apresiasi selama 90 menit mereka tidak lelah berlari. Ketika mereka tuh lakukan kesalahan, Novarianto sebagai pelatih kepala langsung intervensi kesalahan mereka. Itu yang keren sebagai pelatih, mantap.
Ketahuan main sosmed langsung di-cut. Pemain timnas U17 dilarang keras buat aktif di sosmed selama Piala Asia U17. Ketahuan update story atau status WA langsung kena denda 500.000 Jangan sampai macam-macam. bisa di-cut dari tim. Lucunya kata si Evandra nggak ada yang berani langgar. Semua pada takut banget dikeluarin. Handphone aja dikumpulin biar bener-bener bisa istirahat dan nggak scroll TikTok tengah malam. Klik link di bio gue kalau kalian mau nonton timnas. Nah dari zaman Sinteyong juga sebenarnya udah dibiasain. Emang bener sih medsos tuh bikin ganggu fokus. Lo lagi siapin diri buat match tapi malah ke distract sama komentar netizen, ya buyarlah fokusnya. Respect banget sih sama disiplin Betul. Coach Nova. Demi mental dan konsentrasi anak-anak dia nggak mau ambil resiko. Ya begitulah supaya mereka bisa disiplin dan mereka bisa terus dipakai di timnas. Kalau mereka tidak disiplin ya percuma kan begitu. Tapi saya sih berharap mereka tidak berhenti di sini. Ya mereka harus seperti pemain-pemain Korea Selatan yang ya walaupun mereka kalah di kelompok umur tapi ketika menginjak usia emas mereka itu bersinar lah. Saya berharap pemain-pemain U17 ini ya mereka juga seperti itulah. Semogalah mereka begitu. Mantan pelatih Timnas U17 Fakhri Husaini mengucap selamat kepada Timnas U17. Selamat untuk Timnas U17, sukses untuk Coach Nova, tim pelatih dan staf. Doa terbaik meraih prestasi optimal di Piala Dunia U17 Qatar 2025. Semoga capaian hebat ini menginspirasi pemain muda potensial lain dari seluruh Indonesia untuk mewujudkan mimpinya, kata Fakhri Husaini. Ya betul, sebagai pelatih kan harus saling mendukung. Itu berkeren. Inilah negara-negara yang lolos Piala Dunia U17. Indonesia menjadi perwakilan Asia yang lolos setelah Arab Saudi dan Uzbekistan. Kira-kira siapa Negara lagi keempat, yang akan lolos dari zona Asia? Dari perkiraan poin grup masih belum ketebak, masih banyak kemungkinan saling berebut poin untuk lolos. Berpaling ke Eropa, negara saudara kita Belanda justru tidak lolos Piala Dunia U17 karena gugur di kualifikasi zona Eropa. Sangat disayangkan padahal bisa ketemu King Indonesia kalau saja lolos. Inilah negara Ya Indonesia salah satu negara dari ASEAN, bukan salah satu, satu-satunya. Ya kita menunggu Vietnam nih. Vietnam punya kesempatan juga untuk berada di Piala Dunia. Kalau pertandingan terakhir mereka bisa menang tuh lawan Uni Emirat Arab. Kalau mereka bisa menang ya Indonesia punya kawan lah dari Asia Tenggara. Kalau tidak bisa menang ya goodbye, selamat tinggal, kita sendiri itu dari Asia Tenggara. PSSI akan memberikan kuota 8% tiket untuk supporter timnas Cina yang akan bertandang ke timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan menantang timnas Indonesia dalam matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. PSSI akan memberi Kita sih ya pasti yakin kalau timnas kita senior ini bisa kasih kalah Cina. Yakin sih. Bahrain aja kita hajar, Arab Saudi kita hajar, masa Cina kita tidak hajar. U17 lolos, timnas senior harus lolos. Yang ketiban pulung adalah tim kepelatihan Patrick Kluivert saat ini. Ya tapi nggak apa-apa, memang itulah resikonya. Mau tidak mau, karena juniornya lolos, ekspektasi masyarakat Indonesia, para pecinta bola, pasti tinggi. Nggak akan membiarkan timnas seniornya leha-leha. Nggak akan mungkin timnas senior dibiarkan bersantai. Otomatis minta prestasi yang sama juga dengan U17. U17 lolos, timnas senior harus lolos. Iya, tapi kita harus realistis juga. Tidak semudah timnas U17 lah. Perjalanan Indonesia masih terlalu berat untuk ke Piala Dunia. U17 ya persyaratannya cukup modal lah. Kita jangan terlalu berharap penuh dengan timnas kita untuk lolos ke Piala Dunia. Kita lolos ke babak berikutnya saja sudah bersyukur lah. Nah kalau di babak berikutnya kita bersaing dengan bagus ya bolehlah kita berharap timnas senior ada di Piala Dunia. Untuk sekarang jangan dulu lah. Biarkan U17 yang menjajaki Piala Dunia. Untuk timnas senior kemungkinan berat. Ya kemungkinan besar kita bisa lolos. Kalau bisa lolos dari ya ronde keempat. Untuk ronde ketiga sepertinya ya berat sekali saudara-saudara. Turunkan ekspektasi kalian. Satu keberhasilan Pak Erick Thohir ya yang menurut aku itu ya cukup luar biasa ya, yaitu meloloskan Indonesia U17 ke Piala Dunia gitu. Jadi dari situ bisa kelihatan bahwa Pak Erick ini berhasil untuk membenahi grassroots-nya. Nah, tapi muncul satu pertanyaan gitu, apakah grassroots yang di programnya Pak Erick ini hanya untuk pemain yang masuk ke timnas aja gitu? Kalau udah masuk timnas, masuk Piala Dunia, itu sebuah keberhasilan, atau pemain-pemain yang dari liga-liga kita bisa abort keluar, pemain-pemain muda kita bisa abort keluar, atau di situ puncak keberhasilannya gitu? Kalau dari segi
scouting sih berhasil ya, itu Piala Dunia itu bukan main-main gitu. Dari segi scouting, dari scoutingnya PSSI, semua organisasi yang mengumpulkan pemain-pemainnya untuk timnas U17 ini sangat luar biasa di situ peran PSSI gitu ya. Tapi pertanyaannya begitu Pak, kalau dari liga sendiri kapan nih pemain-pemain bibit-bibit muda kita bisa kita orbitkan keluar gitu? Kalau sampai kapan pun ya kita menunggu saja lah. Sampai kapan PSSI akan membenahi liga? Oke, timnas keren, top. Untuk liga dan pembinaan usia muda ya, itu yang perlu dipertanyakan. Betul Bang, itu yang perlu dipertanyakan. Statement yang menurutku benar-benar menarik dari pelatih kepala timnas U17, yaitu adalah El Sintayong Ismail Novarianto, yang ungkapkan secara terang-terangan kalau akan melakukan rotasi di laga terakhir lawan Afghanistan. Pertanyaannya nih boy, apakah aman-aman aja kalau misalnya timnas rotasi? Apakah nggak mau amankan atau secure posisi juara grup aja dengan raih minimal hasil imbang lawan Afghanistan? Atau gimana sih regulasinya? Mari kita bahas boy. Nih, sebelum lu pada bilang Novarianto L rotasi part 2 nih, terlalu Sintayong banget. Kalian gak usah khawatir boy, timnas U17 udah dipastikan menjadi juara grup. Karena Piala Asia kali ini itu menganut sistem head to head, dimana karena kita udah berhasil ngalahin Korea dan juga Yaman, dimana mereka bakal ketemu di pertandingan terakhir. Mau salah satu dari mereka menang 70.000 kosong pun gak akan ngaruh apa-apa, karena kita udah unggul head to head dengan dua negara ini. BTW buat lihat calon lawan kita nanti dari grup D, gue bahas nanti ya boy, sorean dikit biar terlambat aja. Jadi menurut gue ini adalah langkah yang paling tepat untuk melakukan rotasi pemain, untuk memberikan jam terbang buat pemain yang emang belum pernah main sama sekali. Karena apapun hasilnya, mau kita kalah 30.000 kosong pun lawan Afghanistan, gak akan ngerubah apapun. Kita bakal tetap jadi juara grup dan tentunya bakal tetap lolos ke Piala Dunia. Ini yang ditandain sama Blangkon Football boy. Ini adalah nama-nama pemain yang belum dapat menit main sama sekali. Kalian bisa cek nama-namanya di sini. Terutama salah satunya adalah si Aldi Tahir ya. Bukan Aldi Tahir yang itu ya. Oh ya, ini gue kasih tau juga kalian kalau misalnya timnas U17 selama perjalanan menuju ke Piala Dunia ini, selama Piala Asia dari kualifikasi ini rekornya boy. Dari kualifikasi sampai fase grup, kita baru kegolan 1 gol. Itu juga dari penalti. BTW buat laga terakhir nih, laga rotasi ini, itu bakal diselenggarain hari Jumat jam 00.15 waktu Indonesia Barat boy. Menurut kalian perlu nggak nih kita begadang nih? Perlu nggak nih? Gue sih jujur terlalu malam ini. Sampai pagi bisa-bisa kita ini. Tapi untuk timnas pasti kita akan nonton. Cile. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita yang semakin mendunia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe. Hormat.